Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Daisley Sonic X. Talk to you lately, I've been doubting. Shawty went outside, grabbed a bottle and she downed it. I thought I lost my sense of pride. Terima kasih banyak buat Daisley yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Hari ini kita akan ngebahas tentang brand dari Daisley yang mana Daisley itu termasuk pendatang baru di dunia runningnya ya. Dan untuk Daisley sendiri itu kalau saya pribadi menyandingkan saingannya itu dengan brand Stride, Lycan yang mana menurut saya di range harganya itu mirip-mirip yaitu 300 ribuan, 400 ribuan. Sekitar itulah, dan ini saya cek di marketplace online juga sekitar 300 ribuan. Jadi di segmen entry level. Tapi menurut saya di segmen entry level Daisley termasuk lumayan unggul ya, walaupun nggak banyak-banyak banget. Salah satunya adalah dengan statementnya sepatu ini. Sonic X ini adalah stability running shoes yang mana segmen tersebut di Indonesia bahkan di luar itu juga nggak terlalu heboh, nggak terlalu disanjung-sanjung. Padahal perannya stability running shoes ini termasuk vital ya karena penggunanya cukup lumayan banyak dan benar-benar butuh yang namanya stability running shoes. Di Indonesia sendiri yang saya tahu baru Mills Energy Pro Zenith dan itu performanya luar biasa dan ini versi menurut saya ini adalah versi yang lebih terjangkau harganya walaupun Energy Pro Zenith juga nggak semahal itu juga sih sebenarnya ya. Ini lebih terjangkau di 300 ribuan. Nggak usah lama-lama, kita akan bahas sepatu yang satu ini mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 315 gram. Yang mana itu termasuk berat ya. Kalau di atas 300 gram biasanya saya kategorikan sepatu lari yang termasuk berat. Karena kalau rata-rata itu 250 sampai 300 gram. Nah, tapi karena ini adalah segmen stability running shoes, jadi itu adalah hal yang cukup wajar. Karena stability running shoes ya berat yang di atas 300 itu sesuatu yang normal karena supportnya terhadap sepatu ini yang cukup banyak. Sama halnya seperti Max Cushion Shoes yang di atas 300 gram itu adalah sesuatu yang wajar. Karena bukan sepatu yang minimalis, sepatu yang bisa dibilang malah maksimalis gitu ya. Sehingga berat segitu adalah berat yang normal dan di first run impression saya nggak merasakan yang seberat itu sih. Malah saya kira kayak di bawah 300 gram sebelum saya timbang ya. Saya pakai duluan, saya pakai lari sampai 9 kilo. Itu di bawah 300 gram feelingnya, tapi ternyata setelah saya timbang dah sampai 315 gram, ya luar biasa sih. Lanjut ke uppernya, untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh, yang mana meshnya ini kalau Daisley menyebutnya ultra swift printing mesh gitu ya. Yang mana dia klaim breathable, kemudian nyaman juga. Kalau menurut saya nyamannya dapat, tapi breathability-nya sendiri termasuk rendah karena setelah saya cek dengan mesin asap juga dia hasilnya nggak terlalu bagus atau tidak sesuai harapan karena dia juga double layer ya. Jadi di dalamnya sini tuh ada lapisan yang menurut saya cukup tebal, tapi kalau saya pegang seperti ini tuh lembut, dia fleksibel juga, nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali sebenarnya sama bahan uppernya. Cuman karena di dalamnya ada lapisannya sehingga dia untuk sirkulasi udaranya tidak sebaik yang saya harapkan. Cuman keunggulannya jelas karena durability-nya yang akan lebih
awet dibandingkan dengan upper yang tipis-tipis, karena banyak banget sekarang sepatu lari yang upper yang tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau di sepatu ini yang diusung adalah durability-nya dari uppernya, yang mana menurut saya akan jauh lebih awet, jauh lebih panjang umurnya dibandingkan dengan sepatu-sepatu lari yang lain yang menggunakan bahan upper yang super tipis atau hanya satu layer aja. Selain itu untuk uppernya, terutama di bagian toe box-nya ini termasuk lebar banget. Saya biasanya pakai 42 dan di sepatu ini pakai 42, pakai terus saya. Cuman saya merasa toe box-nya tuh lebar banget, jadi mengakomodir bagi teman-teman yang kakinya lebar banget. Jadi kalau kaki lebar nggak usah khawatir sama sepatu ini, karena pakai terus size saja, nggak perlu upsize atau bahkan downsize ya. Jadi malah kalau saya pribadi pengen downsize setengah ukuran rasanya, tapi kalau satu kayaknya kesempitan. Jadi kayak terlalu terlalu roomy. Cuman untungnya nggak sampai kedodoran. Di bagian tengah sini itu saya aman banget karena dia padding di bagian tengah itu lumayan agak tebel gitu ya. Jadi uppernya itu tebel banget, sehingga di bagian tengah sini saya merasa lumayan terjaga, jadi lebih bisa menjaga kestabilan saya. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sendiri dia simple aja, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian tali sepatunya juga normal-normal aja, agak bahan licin, tapi saya di pemakaian pertama aman aja, nggak ada masalah. Ada runners knot-nya bekerja dengan baik. Untuk lacing systemnya, satu aja yang bikin saya apaan sih ini, setengah ganggu gitu ya. Tali sepatunya yang panjang banget. Walaupun dipakai ke runners knot juga tetap aja ini masih panjang. Jadi sisanya tuh banyak banget ya. Setengah mengganggu, pengen saya potong aja rasanya. Tapi kemarin saya masukin deh. Tapi kalau pas lari tetap keluar-keluar lagi gitu ya. Karena ya kita pakai lari. Tapi untuk kerjanya nggak ada protes, normal-normal aja. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidahnya. Nah, ini agak sedikit tricky ya. Enak sih karena dia agak sedikit kaku dari tengah ke atas, tengah ke bawahnya lembut, nyaman. Cuman kakunya ini biar dia nggak banyak pergerakan gitu ya. Jadi nggak bisa kanan kiri. Karena kalau kanan kiri itu nggak enak lah ya, nggak nyaman, atau bahkan upper secara keseluruhan itu fittingnya jadi nggak bagus. Tapi di sepatu ini tuh bisa nempel dan nggak banyak gerakan. Cuman yang bagian atasnya pun tetap terlalu kaku sehingga potensi nusuk-nusuk ke bagian punggung kaki atau bahkan ankle itu agak lumayan ya. Jadi kaos kakinya itu harus lebih tinggi daripada tangnya ini sendiri. Kemarin saya pertama kali pakai, sebelum dipakai lari ya, itu pakai kaos kaki yang lebih pendek daripada ini. Jadinya kayak potensi gesekannya itu ada. Jadi teman-teman harus waspada terhadap tangnya ini, karena kalau misalnya nggak pas bisa sampai lecet-lecet sih menurut saya. Jadi perlu waspada dengan tangnya itu aja. Kemudian lanjut ke kolarnya. Kolarnya di sini banyak banget paddingnya, luar biasa, dikasih empuk banget. Tapi termasuk kaku, yang mana itu lebih pas karena ini stability running shoes untuk menjaga kestabilan sepatu, baik itu uppernya atau bagian-bagian yang lainnya. Jadi nggak yang lembut-lembut yang jatuh-jatuh atau yang nggak bisa menjaga struktur sepatunya ya. Struktur sepatunya terjaga tapi tetap aman dan nyaman karena ada padding yang cukup banyak ini. Bisa dibilang ini malah banyak sekali sih untuk kategori padding yang seperti ini jumlahnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya di sini ada struktur yang cukup tebal baik di dalam maupun di luar, sehingga ya ngikat di bagian tumit biar nggak gampang heel slip atau gerak kanan kiri. Bener-bener paten banget untuk kinerja di bagian heel counternya, sehingga menurut saya faktor stability di bagian upper itu di bagian heel counter vital banget di sepatu ini. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya sendiri cukup tebel sih menurut saya. Ini bisa dibuka juga. Cuman saya nggak tahu kenapa nggak terlalu srek kaki saya sama insole-nya itu. Pada saat saya masuk kakinya, itu saya nggak merasa support yang pas terhadap lengkung kaki saya gitu ya. Arc-nya nggak pas, kemudian turunnya offset drop-nya yang di sini itu juga nggak pas. Jadi kayak ada yang tidak tersentuh di bagian telapak kaki saya, yang mana harusnya itu tersentuh. Jadi kayak agak ngambang sedikit gitu, sehingga kadang itu agak aneh. Jadi saya merasa drop-nya pada saat berlari itu terlalu tinggi gitu ya, kayak jinjit banget. Padahal sebenarnya nggak sejinjit itu juga gitu sepatunya.
ya itu salah satu yang saya kurang srek sama insole-nya. Padahal insole-nya sendiri sebenarnya nyaman-nyaman aja. Ini juga tebel di bagian tumitnya. Jadi kalau teman-teman yang heel strike saya rasa masih aman banget karena selain ada midsole-nya, ada insole-nya yang lebih meredam hentakan ke aspal atau ke tanah. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri dia pakai Ultimate Force Foam yang mana agak muluk-muluk namanya, Ultimate Force. Udah kayak ini sepatu apa ya? Sepatu yang super untuk racing gitu ya. Bahkan namanya aja Sonic X gitu. Tapi padahal peruntukannya secara fungsi beda banget sama nama-namanya ya. Ultimate Force ini adalah foam dari Pylon, yang bahannya dari Pylon yang banyak digunakan di sepatu lari, yang mana untuk tingkat kekerasannya sendiri yang di Sonic X ini ada di angka 35 setelah saya tes durometer, yang mana itu termasuk lumayan rigid atau firm atau ya lumayan keras, tapi nggak sekeras itu juga sih sebenarnya kalau saya rasakan. Tapi kalau kita berbicara ini adalah stability running shoes, ya harusnya rigid itu gitu ya. Kita butuh sestabil mungkin. Karena kalau empuk jelas tidak stabil, ya pasti goyang-goyang dong kalau empuk. Tapi kalau sepatu ini rigidnya enak, nggak bisa dibilang keras juga sih, karena saya tidak merasakan yang ini sepatu nggak nyaman karena terlalu keras, nggak sama sekali, jauh dari kata itu ya. Ini Ultimate Force-nya menurut saya memang racikan yang tepat untuk stability running shoes. Jadi dia bisa dibilang angka yang tepat untuk menjaga kestabilan, karena kalau terlalu empuk juga aneh lah stability running shoes tapi empuk gitu ya. Kayak di Mills Air Pro Zenith itu sebenarnya agak anomali, tapi kalau mendapatkan spotnya juga bisa banget gitu. Jadi nyamannya tetap dapat, tapi stability-nya lumayan. Tapi kalau stability-nya masih kalah dengan sepatu ini yang menurut saya itu stability-nya bisa dibilang termasuk luar biasa lah. Jadi kayak Asics Gel Kayano itu stability-nya udah nggak bisa ditolerir ya. Bener-bener stabilnya kayak kita napak itu kayak nggak ada goyangan sama sekali gitu ya. Walaupun tidak sampai ke level itu, tapi arahnya lumayan lah untuk stability running shoes di Sonic X ini, terutama dengan menggunakan Ultimate Force Foam-nya. Jadi ya cocok banget untuk dipakai di stability running shoes. Cuman kalau Desley sendiri mengklaimnya sendiri sebagai foam yang empuk dan stabil. Stabilnya dapat, empuknya enggak. Jauh dari kata empuk, karena kalau empuk saya di bawah 30 itu baru saya kategorikan empuk, karena ini di 35-an itu masih agak jauh lah ya. Tapi ya wajar aja, nggak usah semua sepatu lari itu pengennya empuk semua. Salah, karena ya tergantung peruntukannya sendiri. Jangan lupa bahwa di sepatu ini ada stability plate-nya. Nah, ini yang brand yang menurut saya tahu brandnya atau tahu produknya. Karena ada brand yang sekedar ngeluarkan artikel, ngeluarkan sepatunya, tapi nggak tahu apa itu fitur-fitur yang ada di dalam sepatunya. Banyak yang mengklaim plate-plate seperti ini untuk akselerasi, untuk kecepatan, meningkatkan respon, dan lain sebagainya. Bullshit. Karena banyak banget sebenarnya plate yang secara fungsi itu ke stability plate. Dan untuk Desley sendiri mengklaimnya ini sebagai stability plate, bukan yang meningkatkan performa lari kita menjadi lebih kencang dan lain sebagainya. Jadi fungsinya stability plate yang ada di sepatu ini adalah untuk menstabilkan sepatu sesuai dengan peruntukannya, karena ini adalah stability running shoes. Jadi teman-teman kalau yang merasa rigidnya Ultimate Force Foam-nya itu kurang, bahkan ditambahin dengan stability plate yang mana meyakinkan kita, dan rasanya memang sestabil itu. Jadi komposisi antara Ultimate Force-nya dengan stability plate-nya itu jadi makin solid lah rasa stabilitas yang ada di sepatu ini. Jadi kalau teman-teman yang merasa flat foot, yang merasa butuh yang aman gitu ya, yang nggak banyak goyangan, yang ankle-nya kurang bagus atau sakit gitu, saya rasa stability running shoes yang bakal menjadi pilihan. Karena saya pribadi, kalau pakai stability running shoes itu otot-otot yang ada di tubuh kita itu nggak gampang capek karena nggak banyak bekerja gitu ya. Karena kestabilan badan kita itu sudah dikerjakan oleh sepatunya itu sendiri. Tapi feel-nya jelas tidak akan senyaman atau seempuk daripada Max Cushion shoes atau sepatu-sepatu yang empuk lah. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, ya yang ini warna putih sebenarnya ya, warna putih
yang udah menjadi coklat karena udah pertama kali saya pakai juga. Itu adalah rubbernya, yang warna kuning di tengah ini juga rubbernya meskipun nggak yang berada di paling bawah gitu ya. Kemudian untuk rubbernya sendiri dikasih super tebal, tebal banget. Salah satu yang bikin berat tadi ya uppernya yang double layer, midsole-nya yang cukup rigid, yang rigidnya ini padat banget gitu. Kemudian outsole-nya yang seperti ini, saya rasa umurnya bakal panjang banget sepatu ini. Jadi kalau teman-teman yang nyari sepatu dengan durability tinggi, salah satu yang menjadi opsi ya sepatu ini saya rasa bakal awet banget sih. Karena iya setebel ini gila, ini tebel banget rubbernya. Dan rubbernya sendiri setelah saya pakai bekerja dengan semestinya, tidak ada masalah. Gripnya dengan aspal enak, nggak ada masalah walaupun saya pakainya di aspal kering doang, nggak ada aspal basahnya sama sekali. Dan untuk ini space-nya kan ini jadi teringat sama Novables ya, Asics Novables tuh kayak pada saat kita lari, kita kayak ada space untuk berkembangnya foamnya Ultimate Force-nya sehingga dikasih space di sini untuk ya biar bisa berkembang balik lagi untuk di bagian midsole-nya. Cuman ya perkembangannya Ultimate Force-nya kan nggak se-FF Blast-nya dari Asics Novables ya, karena kan itu super squeezy lah. Tapi kalau di sepatu ini kan lebih rigid, tapi setidaknya dikasih space yang cukup di sini. Kesimpulannya untuk harga 300 ribuan, ada yang sampai 400 ribuan, tapi banyak juga toko-toko yang menjual di angka 300 ribuan, di angka 300 lah awalnya gitu ya, 360, 370 saya lihat di marketplace online, mendapatkan stability running shoes yang seperti ini saya rasa udah luar biasa banget sih. Harga segitu tapi dapat kualitas yang seperti ini saya rasa win banget sih. Jadi super recommended. Jadi kalau teman-teman yang cari range harga segitu dengan fitur stability running shoes seperti Desley Sonic X ini, saya rasa ini pilihan yang sangat worth it. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari first run impression Desley Sonic X ini, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.